Kan surat Ar-Rahman malam ini masuk ayat 51 sampai 60. Dan bersama kita sudah ada Ustazuna Ustadz Wahidin B. Wahid. Kita mintakan dengan segala hormat kepada beliau untuk membimbing kita, memandu kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, surat Ar-Rahman. Kepada Ustazuna Ustadz Wahidin B. Wahid, kita persilakan dengan segala hormat. Fadhil Ustadz. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu Bapak, kita 61 ya. lanjutkan bacaan surah Rahman kita ayat 61 ya Ustaz ya? Iya betul 61, sorry tadi 61. 61 sampai 70. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضختان فيهما عينان نضختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة والنخل والرمان فيهما فاكهة ونخل
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على اللهم محمد صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج الشريف kepada Ustaz. Terima kasih banyak kita aturkan kepada Ustaz Zena, Ustaz Wahidin Wahid. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dari langit dan dari bumi kepada beliau, dan semoga Allah SWT nanti di akhir Ustadz termute, Ustadz. Jadi kita setiap huruf daripada Al-Quran punya penjaga, sehingga kita berharap setiap huruf, setiap kata yang kita baca menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat nanti di yaumil akhirah, ketika pada saat itu tidak ada lagi yang bisa memberikan pertolongan kecuali pertolongan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, kita teruskan surat Ar-Rahman kita, surat yang ke-55. Ar-Rahman artinya yang Maha Pengasih. Ar-Rahman ini adalah nama Allah yang ikut pada basmalah dan turunnya di Mekah, makanya disebut dengan surat Makkiyah. Jumlah ayat adalah 78 ayat. Pada pertemuan kita yang terakhir, kita sampai di ayat 60, 59, 60. Ayat terakhir adalah hal jazaul hasaisan illal hasan. Jadi hal jazaul ihsan illal ihsan, ya. Hal jazaul ihsan illal ihsan, ini tulisannya di sini. Jadi setiap ihsan, setiap kebaikan selalu balasannya kebaikan juga. Setiap ihsan balasannya pasti kebaikan juga, tidak mungkin keburukan. Jadi hal jazaul ihsan illal ihsan, tidak ada kebaikan kecuali bahwa balasannya juga adalah kebaikan tersebut. Ayatnya berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Allah bertanya, adakah balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan juga? Tentu jawabannya tidak ada. Jadi setiap kebaikan pastilah jawaban balasannya, imbalannya adalah kebaikan juga. Jadi ayat ini mengingatkan kita agar kehidupan kita isi dengan kebaikan-kebaikan saja, karena tidak ada kebaikan kecuali pasti balasannya kebaikan.
Tetapi Bapak Ibu sekalian perhatikan kata kebaikan di sini menggunakan kata ihsan. Ihsan ini dari kata hasan. Dari sini nanti muncul kata ahsan, dari sini muncul kata hasanah. Nah, jadi ini semuanya adalah satu akar kata yang sama. Kemudian sekarang kita masuk pada ayat baru, yaitu berbicara tentang sorga lagi, taman yang indah, dua taman yang indah. Kita lihat ini adalah taman-taman yang indah. Allah berfirman di ayat 61, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi setelah berbicara tentang hal jazaul ihsan illa ihsan, bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan juga? Maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Artinya bahwa seakan-akan Allah berbicara bahwa nikmat tertinggi itu ada pada kata ihsan itu. Ihsan secara teologi biasa diartikan dengan kata-kata menyembah Allah seakan-akan melihat. Anta'budullaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Yaitu menyembah Allah seakan-akan melihatnya. Kalau kamu tidak melihatnya, yakinlah Allah melihat kamu. Itu dari kata ihsan. Dari kata ihsan lahirlah nanti kata-kata muhsin, orang yang berbuat ihsan. Tapi kata dasarnya tadi kata hasanun. Hasan ini adalah nama salah satu daripada cucu Nabi. Kita pernah terangkan bahwa dalam bahasa Arab kalau bersaudara biasanya yang besar misalnya namanya Hasan atau Kamil, maka biasanya adiknya dikasih nama tasghir namanya. Kamil, Kumail. Kemudian Hasan, Husain, seperti itu. Terkadang juga dikasih nama Akbar atau Asgar, biasa juga. Misalnya namanya dua-duanya adalah Muhammad. Yang besar, yang tua dikasih Akbar, yang muda dikasih Asgar. Jadi seperti itu. Biasa kita dengarkan Ali misalnya, Ali Akbar, Ali Asgar. Nah, jemaah sekalian, Allah setelah itu bertanya, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kami yang manakah yang kamu dustakan? Jadi pertanyaan ini jemaah sekalian adalah selalu bertanya bahwa harusnya puncak kenikmatan itu adalah siapa yang Allah ke tengah. Karena itulah puncak dari segala kenikmatan. Perlu kita ketahui bahwa kita tidak akan menemukan benang merah antara semua yang ada di alam semesta ini dengan Allah Subhanahu wa taala secara sempurna kalau tidak melalui manusia suci utusannya. Sehingga kenikmatan paling besar bagi manusia sebetulnya adalah datangnya manusia suci utusan Allah. Karena melaluinya lah kita bisa mengenal Allah dengan sempurna. Cobalah kita lihat ilmu pengetahuan, filsafat, agama-agama itu mempunyai persepsi yang berbeda-beda tentang Tuhan. Artinya apa? Kenapa bisa berbeda-beda? Ya, sesuai dengan background manusia juga berbeda-beda. Misalnya filsafat, para filosof juga berbeda-beda mempersepsi Tuhan, berbeda-beda membahas Tuhan. Bahwa mereka, para filosof yang mengakui Tuhan, mengatakan bahwa Tuhan itu tunggal, esa, dan sebab pertama, iya. Tetapi bagaimanakah Tuhan berhubungan dengan makhluknya? Bagaimanakah makhluknya harusnya berbuat kepada Tuhan? Itu tidak pernah bisa dijangkau oleh para filosof, karena pengetahuan para filosof tentang Tuhan hanya berhenti pada pengetahuan yang bersifat universal. Jadi tentang rincian-rincian, partikularitas hubungan Tuhan dengan hamba, partikularitas hubungan hamba dengan Tuhan, itu tidak bisa dijangkau oleh para filosof. Maka satu-satunya adalah Tuhan datang kepada manusia melalui utusannya, manusia suci yang dipilihnya, mengajarkan itu kepada kita. Itulah sebabnya kita tidak akan pernah sampai kepada penghambaan yang sempurna kepada Allah kalau tidak melalui utusan-utusan tersebut. Maka oleh sebab itulah nikmat terbesar manusia bukan ketika punya uang banyak, bukan ketika punya pangkat dan jabatan yang tinggi, bukan ketika setiap keinginannya terpenuhi, tetapi kenikmatan terbesar manusia adalah ketika Allah mengutus Nabi dan Rasul kepada mereka. Kalau kenikmatan-kenikmatan lain itu sebetulnya alamiah saja. Tidak perlu Allah turunkan lagi manusia. Begitu kita lahir di dunia, otomatis kita akan menghirup udaranya Tuhan. Otomatis kita akan menikmati mataharinya Tuhan. Otomatis kita menikmati rembulannya Tuhan.
Otomatis kita menikmati malamnya Tuhan untuk beristirahat. Otomatis kita menikmati airnya Tuhan untuk menghilangkan dahaga dan gerah kita. Dan untuk yang ini Tuhan tidak membeda-bedakan. Siapapun, bukan hanya kita manusia, bahkan hewan-hewan juga diberikan. Allah berikan cahaya kepada hewan-hewan, bukan hanya kepada manusia. Allah berikan udara bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada makhluk-makhluk yang butuh udara. Allah berikan segala sesuatu bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada hewan-hewan. Kepada makhluk-makhluk kecil seperti nyamuk atau lebih kecil dari nyamuk. Kepada bakteri-bakteri dan virus-virus juga Allah berikan kepadanya. Jadi tidak ada satu pun hal, tidak ada satu entitas yang ada di alam semesta ini, dalam kehidupan ini, yang tidak menerima rahman Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau begitu lalu apa yang ada pada manusia dan tidak ada pada hewan-hewan? Yaitu adalah pengetahuan. Dan pengetahuan itu bertingkat-tingkat, bergradasi. Pengetahuan paling tinggi adalah pengetahuan tentang Tuhan, ma'rifat kepada Allah. Dan pengetahuan kepada Tuhan paling tinggi ketika kita mengetahui detil, rincian, partikularitas hubungan Tuhan kepada hambanya dan partikularitas hubungan hamba kepada Tuhannya. Yang ini tidak bisa dijangkau oleh para filosof, para saintis, dan siapapun juga, kecuali harus dibantu oleh manusia suci, utusan Tuhan. Maka tadi ketika Allah berkata hal jaza al-ihsan illa al-ihsan, lalu kemudian Allah bertanya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Baru kemudian min dunihima jannatan. Wa min dunihima, dan selain daripada keduanya jannatan. Jadi selain daripada kebaikan-kebaikan itu masih ada lagi namanya jannatan, surga, dua surga. Jannatan di sini adalah dua surga. Apakah dua surga maksudnya di sini surga untuk jin dan surga untuk manusia? Bukan. Karena surganya jin dan manusia nanti sama saja. Lalu apa yang dimaksud dengan dua surga di sini? Banyak penafsiran tentang ini, tapi dalam pandangan saya secara pribadi Al-Fakir ini, dua surga itu adalah bahwa bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah, yang memiliki kualifikasi abad, maka surganya dua, yaitu surga di dunia, surga di akhirat. Artinya, kalau dia orang beriman, orang muslim, harus bisa menjadi pencipta surga di muka bumi ini. Surga di muka bumi itulah disebut dengan salam, kedamaian. Jadi umat Islam tidak mungkin membuat kerusakan di negara manapun mereka tinggal. Karena Tuhannya, Allah SWT berkali-kali mengatakan, la tufsidu fil ard ba'da islahiha. Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah membuatnya indah, bagus, sempurna, islah. Jadi Tuhan sudah ciptakan alam semesta ini, terutama bumi ini, sudah ada ekosistemnya, sudah ada mekanisme ekologinya namanya. Sudah ada tata cara bagaimana alam semesta ini berkembang dengan baik. Selama manusia tidak merusaknya, tidak akan rusak. Nah, orang beriman karena terhubung langsung secara partikular dengan Allah SWT pencipta itu semuanya, harusnya, sejatinya, tidak mungkin membuat kerusakan di muka bumi. Jadi kalau kita mengaku muslim atau mukmin tapi kemudian membuat kerusakan di muka bumi, ya berarti kita bukan muslim. Karena muslim artinya orang yang menciptakan kedamaian. Salam itu kan kedamaian. Makanya ucapan salam kita adalah assalam. Ya, assalam, kedamaian. Kalau bahasa Inggris itu kan ucapannya cuma good saja. Good morning misalnya, good afternoon misalnya, good saja. Good itu kan cuma sekedar baik. Tapi kalau dalam bahasa Arab atau bahasa Islam, Al-Quran itu salam. Salam itu artinya damai. Orang yang orang yang datang kepada musuhnya berhenti dan ingin berdamai namanya salam juga. Pokoknya salam itu artinya berdamai, menghentikan permusuhan, menghentikan pertikaian, menghentikan ketegangan, semuanya diselesaikan dengan dialog, semuanya diselesaikan dengan musyawarah, semuanya diselesaikan dengan pendekatan humanistik, semuanya diselesaikan dengan pendekatan persuasif, edukatif, literatif, maka itu yang disebut dengan salam. Makanya Mas Kaiser berbahagia apabila umat Islam kemudian justru menjadi variabel pengacau
pembuat kekacauan, maka itu artinya bukan muslim, bukan pencipta kedamaian. Maka bumi ini adalah memang laksana sorga. Coba kita lihat foto-foto atau misalnya video-video yang memperlihatkan tentang permukaan bumi ini, itu alangkah indahnya. Di sana ada gunung-gunung yang dilapisi dengan salju putih yang indah. Di sana ada gunung-gunung yang isinya adalah pohon-pohon yang berwarna hijau. Di antara pohon-pohon itu mengalir sungai-sungai. Di bawah pohon-pohon itu, di sela-sela pohon itu tumbuh kembang-kembang yang berbagai macam warnanya. Alangkah indahnya bumi ini sebetulnya. Dan ini kemudian diadopsi oleh manusia dalam membuat kota-kota. Manusia membuat peradaban, membuat rumah-rumah, kota-kota, gedung-gedung yang tingkat. Tapi di antara gedung-gedung itu mereka membuat taman-taman yang indah, mata air, dan seterusnya. Kesimpulannya bumi ini harus diciptakan sedemikian rupa menjadi sorga. Apa sebabnya? Karena kita harus memfasilitasi orang lain dan juga generasi setelah kita untuk menikmati bumi ini sebagai satu-satunya tempat berpijak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau terjadi kekacauan, dia tidak bisa beribadah dengan sempurna. Kalau terjadi kekacauan, mereka tidak bisa belajar dengan sempurna. Kalau terjadi peperangan atau perang saudara misalnya, mereka tidak bisa untuk mengembangkan potensi kemanusiaannya, bahkan tidak bisa berbuat baik, berbakti kepada orang tuanya. Apa sebabnya? Terpisah antara anak dengan orang tua kalau terjadi kekacauan. Oleh sebab itulah kata-kata jannatan di sini adalah bahwa orang Islam itu harus, dan tandanya indikasi orang Islam adalah tidak mengarahkan kondisi keadaan menuju kepada ketegangan dan kekacauan. Orang Islam itu selalu mengarahkan, mengorientasikan manusia dan lingkungan menuju kepada kedamaian, kemakmuran, dan keharmonisan. Itu yang disebut dengan jannatan. Jadi kalau di dunia umat Islam tidak bisa membuat, atau kalau di dunia mengaku Islam tapi tidak bisa menjadi pembuat sorga, bagaimana mereka mendapatkan sorga di akhirat? Kan tadi pertanyaannya, hal jazaul ihsan illa ihsan. Jadi artinya apa? Kalau ihsan di dunia, kita dapatkan ihsan di akhirat. Kalau kita bikin sorga di dunia, dapat sorga di akhirat. Kan begitu tadi pembahasannya sebelumnya. Hal jazaul ihsan illa ihsan. Pantaskah ada kebaikan yang balasannya bukan kebaikan? Kita mengatakan tentu tidak pantas. Kebaikan di dunia harus kebaikan di akhirat. Ihsan di dunia, ihsan di akhirat. Dan ini kemudian dipertegas di dalam doa yang sangat terkenal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kan jelas sekali. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia kita berharap dapat hasanah, di akhirat dapat hasanah. Di dunia dapat tadi ihsan, di akhirat dapat ihsan. Di dunia membuat sorga, jannah, di akhirat dapat sorga, jannah juga. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan jannah di akhirat kalau kita tidak bisa menjadi pencipta jannah di sorga? Maaf, di bumi. Maka Allah mengatakan wa min dunihi ma jannatan. Maka selain daripada tadi, yang kedua-duanya adalah jannatan, ada dua sorga lagi, yaitu sorga di dunia dan sorga di akhirat. Ini adalah taman. Ya, kita lihat jemaah sekalian, dua taman. Dan Allah mengatakan bahwa yang namanya sorga jannah itu adalah hijau. Kata hijau itu artinya dalam pandangan kita manusia, hijau itu apa? Artinya kehidupan. Jadi hijau itu bermakna kehidupan. Jadi ada taman seperti ini, kemudian ada taman menuju ke sana, pokoknya adalah serba hijau. Ini adalah ilustrasi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Mudahammatan. Keduanya sorga tadi itu adalah hijau tua. Mudahammatan itu hijau tua. Apa artinya hijau tua? Artinya bahwa kehidupannya itu tegas. Karena semakin subur tanaman-tanaman kan semakin hijau. Jadi tanda tanaman itu subur adalah hijaunya tua. Kalau kita lihat di negara-negara 4 musim, menjelang musim gugur, apa yang terjadi? Perlahan-lahan hijaunya tanaman berkurang,
lama-kelamaan jadi merah, lama-kelamaan jadi kuning, lama-kelamaan jadi hitam, gugur. Jadi artinya apa? Yang namanya hijau tua adalah tanda kehidupan puncak kehidupan. Karena kalau bergerak menurun dari puncak kehidupan menuju kepada kehancuran, perubahannya adalah dari hijau tua menjadi kemerah-merahan, menjadi kuning, menjadi hitam. Lalu kemudian gugur, menjadi tanah kembali. Nah, jadi kalau dikatakan mudahammatan itu adalah di dua taman itu adalah hijau tua, artinya bahwa setiap orang Islam itu harus menjadi penggaransi daripada kehidupan. Jadi setiap umat Islam bukan hanya menciptakan kedamaian, tetapi juga sekaligus penggaransi, penjamin kehidupan seluruh makhluk. Bukan hanya manusia, seluruh makhluk. Jadi umat Islam itu harus menjadi penjamin kelangsungan kehidupan seluruh makhluk. Bukan hanya manusia, tapi seluruh makhluk, apa saja. Artinya tidak mungkin umat Islam itu menjadi perusak lingkungan hidup. Karena lingkungan hidup itu adalah habitat kehidupan kita. Dan lingkungan hidup dasarnya kan hidup. Lingkungan hidup artinya lingkungan yang di dalamnya ada kehidupan. Nah, kalau kehidupan itu kemudian kita eliminir, kita turunkan kualitasnya dari waktu ke waktu, apa artinya? Maka kehidupan kita juga sebagai manusia terancam di dalamnya. Karena lingkungan kehidupan kita adalah habitat kita, tempat kita juga hidup. Yang namanya habitat itu seperti air bagi ikan. Air laut bagi ikan di laut itu adalah habitatnya. Kalau air laut di lautan tercemar, maka ikan juga akan pada mati, keracunan. Begitu juga apabila lingkungan hidup kita rusak, maka akhirnya kita juga manusia lambat laun akan mengalami kemusnahan. Coba lihat Bapak Ibu jemaah sekalian. Dua negara berperang saja, Rusia dengan Ukraina. Lalu apa yang terjadi kemudian? Sudah mengganggu mata rantai pasokan gandum, makanan ke seluruh dunia. Sehingga dengan perang yang berkepanjangan ini, lalu kemudian mengancam beberapa negara untuk mengalami kelaparan karena kehabisan bahan pangan yang bernama gandum. Di beberapa negara yang makanan pokoknya bergantung kepada gandum, seperti misalnya mereka makannya roti dan sebagainya, yang terbuat daripada terigu, maka kemudian mereka akan paling merasakan dampak daripada perang. Ini baru dua negara yang kacau, yang ribut. Apalagi kalau melibatkan banyak negara. Maka jemaah sekalian berbahagia, orang bisa hidup tanpa uang. Orang bisa hidup tanpa emas. Orang bisa hidup tanpa permata. Tapi orang tidak bisa hidup tanpa bahan makanan. Karena dalam kondisi kritis, emas tidak bisa dimakan. Dalam kondisi kritis, yang namanya bahkan lembaran-lembaran uang tidak bisa dimakan. Dalam kondisi kritis, permata-permata, batu-batu permata, berlian, mutiara tidak bisa dimakan. Yang dibutuhkan dalam kondisi setiap saat adalah makanan. Jadi kalau sudah makanan yang terganggu, pasokan makanan yang tersendat, mata rantai peredarannya terputus, maka ini akan mengancam kehidupan umat manusia. Itulah sebabnya umat Islam harus berada di tengah-tengah. Dalam Al-Quran dikatakan, wahai umat Islam, kuntum khaira ummatin, ukhrijat linnasi. Wahai seluruh umat Islam, kuntum khaira ummatin. Kalian itu adalah umat yang terbaik. Untuk siapa? Ukhrijat linnas. Untuk seluruh umat manusia. Artinya untuk memfasilitasi seluruh umat manusia menemukan paling tidak surganya, harmoninya, kedamaiannya di muka bumi ini. Bukan justru sebaliknya. Bukan justru menjadi variabel perusak, variabel pengganggu. Jadi umat Islam itu bukanlah trouble maker. Umat Islam itu adalah problem solver. Umat Islam itu adalah penyelesai masalah, pencipta tatanan, pembuat kehidupan menjadi hijau tua, mudahammatan. Baru kemudian Allah bertanya lagi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setelah ini mudahammatan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Artinya begitu banyaknya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dan bukan kita buatnya, maka adalah menjadi perbuatan durhaka
apabila justru kita merusak kenikmatan itu dalam bentuk merusak ekosistem kehidupan. Tanda rusaknya ekosistem kehidupan ketika warna hijaunya tumbuh-tumbuhan menjadi tidak ada. Lihatlah di musim kemarau, tumbuh-tumbuhan pada mati kering. Lihatlah pada saat musim kemarau yang sangat panas, biasanya hutan-hutan yang hijau menjadi terbakar. Maka jemaah sekalian berbahagia, lawan daripada hijau biasanya adalah terbakar. Persis kata Allah, lawan daripada neraka, taman adalah neraka, yaitu api nar. Jadi umat Islam tidak mungkin menjadi variabel pembuat neraka ataukah api. Umat Islam adalah variabel pembuat taman-taman yang indah, yaitu kehidupan hijau tua. Sehingga jemaah sekalian berbahagia, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Begitu banyak nikmat yang kita rasakan, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Jadi kita lihat jemaah sekalian berbahagia, ada mata air. Ini adalah ilustrasi saja. Di sana ada dua mata air, selalu dua mata air. Ada kata-kata dua mata air lagi. Kita sebelumnya telah menemukan kata-kata dua. Marajal bahraini yaltaqiyan. Dua samudra mengalir lalu berjumpa dan tidak saling bagian. Apa sebabnya? Karena keduanya adalah saling membutuhkan. Keduanya adalah bekerja sama. Dalam rangka apa? Dalam rangka memakmurkan kehidupan di muka bumi ini. Dari keduanya, yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal marjan. Keluar daripada keduanya apa? Yaitu mutiara dan marjan. Terakhir kita lihat ada lagi yakut dan marjan. Yakut wal marjan, yaitu yakut dan marjan. Nah, jadi jemaah sekalian selalu dua-dua di sini, dan kita sudah terangkan apa makna dua-dua di sini. Karena dalam kehidupan kenabian selalu nabi itu ada pembantu dekatnya, dan pembantu dekatnya para nabi biasanya dari orang dekatnya, keluarganya, dan juga memiliki kualifikasi kenabian, bahkan tak sedikit diantaranya juga mendapatkan gelar kenabian, seperti pembantunya Nabi Musa, yaitu Harun, mendapatkan gelar kenabian juga. Bahkan kemudian nantinya pembantunya Nabi Daud, yang tidak lain daripada anaknya juga nanti menjadi nabi juga, yaitu Nabi Sulaiman. Begitulah seterusnya, setiap nabi itu selalu biasanya minimal dua. Dengan dua ini, lalu kemudian terjadilah kerjasama untuk menegakkan keadilan dan ketenteraman di muka bumi ini. Allah berfirman, fihima ainani naddakhatan. Maka di dalam keduanya, di dalam sorga itu, di dunia ataupun di akhirat, jannah di sorga, jannah di dunia, di sana ada ainan, ada dua mata air. Naddakhatan, yang naddakhatan, memancarkan air yang bening, yang sejuk setiap saat, tidak pernah kering. Jadi ada dua mata air. Nah, jemaah sekalian berbahagia, mata air itu adalah kebutuhan fisik kita. Kita tidak bisa hidup kalau tidak ada air. Tetapi kemudian kita selain punya fisik, punya jasad, ada rohani. Kita punya jiwa. Lalu apa kebutuhan utama daripada jiwa? Kalau kebutuhan utama fisik biologis kita adalah air, lalu apa kebutuhan utama daripada jiwa atau rohani kita? Jawabannya adalah pengetahuan. Dan pengetahuan bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi adalah pengetahuan tentang Tuhan, ma'rifatullah. Nah, siapakah yang bisa mendatangkan ilmu yang sempurna seperti ini? Yaitu para nabi dan rasul. Dan selalu kita katakan tadi itu adalah dua-dua. Selalu ada yang membantunya. Yang nanti pembantunya itu adalah menjadi cikal bakal pelaksana tugas kenabian apabila nabi utamanya telah meninggal dunia. Jadi selalu ainan, selalu ada dua mata air, naddakhatan. Pada zaman Nabi Musa, dua mata air, Nabi Musa dan Harun. Pada masa Nabi Ibrahim, ketika belum punya anak, ada dua, yaitu Ibrahim dan Nabi Lut. Begitulah seterusnya. Pada zaman Nabi Sulaiman, Nabi Daud, ada Nabi Sulaiman. Ainani naddakhatan. Ada selalu dua mata air yang memancarkan mata air kearifan dan pengetahuan. Mata air ma'rifat. Mata air bagaimana caranya memahami Tuhan dengan sebenar-benarnya. Fihima ainani naddakhatan. Selalu ada mata air. Nah, jemaah sekalian berbahagia, dan
di dalam surat Al-Insan dibicarakan juga tentang mata air ini. Ketika Allah berbicara mengatakan innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Dia katakan innal abrara, sungguhnya namanya al-abrar itu yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Minum dari gelas yang di dalamnya adalah bercampur namanya kafur. Dan baru kemudian di dalamnya ada mata air yang mereka tempati minum dan tidak pernah kering. Mata air kenabian, mata air pengetahuan yang bersumber dari Allah melalui Nabi itu tidak pernah kering, dan itulah kebutuhan mendasar daripada manusia. Itulah kebutuhan paling pokok daripada manusia. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kebahagiaan manusia tergantung kepada jiwanya. Dan kalau jiwanya tidak terpenuhi kebutuhannya dengan baik, tidak mungkin mendapatkan kebahagiaan. Dan kita tadi katakan bahwa kebutuhan jiwa yang paling utama adalah pengetahuan. Dan pengetahuan bertingkat-tingkat, yang paling tinggi adalah pengetahuan tentang ketuhanan, ma'rifat kepada Allah. Nah, jemaah sekalian, tapi Islam kita itu tidak membuat dikotomi. Tidak ada gap antara alam jasmani dan alam rohani. Walaupun kelihatannya berbeda, alam jasmani adalah terindrai, alam rohani tidak terindrai. Tetapi kendati pun kelihatannya berbeda, tapi dalam Islam kita keduanya tidak boleh dibuat dikotomi, tidak boleh dibuat bertentangan, tidak boleh dibuat berpisah, tidak boleh ada gap. Jadi yang disebut dengan tauhid itu adalah gerakan integral, gerakan sinkron dari alam jasmani, alam materi menuju kepada zat Allah SWT. Itu gerakan yang sinkron. Jadi mulai daripada partikel-partikel terkecil sampai kepada yang bersifat makrokosmos. Mulai daripada yang zahir sampai kepada yang batin. Sebagaimana Allah mengatakan wal awwal wal akhiru wal zahir wal batin. Maka tidak ada satupun elemen dalam kehidupan ini yang luput daripada Allah SWT. Dan karena tidak ada satupun elemen yang luput dari Allah, berarti kita tidak boleh mengatakan ada elemen material berpisah dengan elemen non-material. Itulah sebabnya jemaah sekalian, dalam Islam kita sudah katakan tadi, fisik, biologis kita kebutuhan utamanya apa? Air, mata air tadi, ainan, kita bicara tadi mata air. Jadi ainani. Kemudian apa kebutuhan utama jiwa kita? Pengetahuan, ilmu tadi, terutama ilmu tentang ketuhanan. Nah, apa tujuannya ilmu kepada ketuhanan? Supaya ilmu itu mempersingkat jarak kita dengan Tuhan, jarak kesadaran maksudnya. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya bergerak menuju kepada Tuhan? Bagaimana caranya menggerakkan, mendekatkan kesadaran kita yang selama ini terjauh dari Tuhan? Jauhnya bukan berarti Tuhan jauh, tapi kita hanya mengingat benda-benda duniawi. Kita hanya mengingat kehidupan egoistik kita saja. Kita jarang sekali mengingat tentang Tuhan. Lalu bagaimana cara mendekatkannya? Caranya adalah ibadah. Dan ibadah dalam Islam, terutama ibadah mahda, adalah dimulai dengan bersuci, dan syarat bersuci dalam Islam adalah air, berwudu. Jadi inilah indahnya Islam, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk takarrub, untuk qurbatan kepada Allah, untuk melakukan perjalanan safar ilahiyah, safar rohani menuju kepada Allah, minal khalq ilal haq, dari makhluk kita menuju kepada al-haq, Allah SWT, perjalanan itu harus ditempuh, tapi permulaannya apa? Bersuci. Diabadikan dalam Al-Quran dikatakan, iza kuntum ila sholat, apabila kalian berdiri untuk melakukan sholat, wagasilu wujuhakum, dan seterusnya. Jadi apabila kita ingin sholat itu artinya masuk ke dalam kehariban Allah, maka syarat pertama dan utamanya adalah berwudu. Dan syarat utama dan pertama wudu adalah air. Nanti tidak ada air, baru boleh pakai debu yang halus, yang suci. Tetapi yang pertama dan utama adalah air. Air kita kata tadi adalah benda untuk memenuhi kebutuhan biologistik kita. Tetapi air sebetulnya adalah sumbernya, bukan berasal dari tanah. Berkali-kali Allah mengatakan bahwa air itu adalah datang dari langit. Air itu artinya datang dari langit. Air artinya adalah sumber mata air yang bersumber dari langit. Mata air yang bersumber dari langit. Yang mata airnya adalah dari langit. Itu adalah air. Dengan demikian, jemaah sekalian berbahagia, air itu adalah menyatukan alam jasmani kita dengan alam rohani kita.
Air adalah menyatukan alam material kita dengan alam non-material kita. Air adalah menyatukan adalah alam profan kita dengan alam transenden kita. Air menyatukan adalah alam sesaat kita dengan alam bakok kita. Air itu adalah alat untuk bergerak dari alam yang fana menuju kepada kebakaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan kata ainan, yang bisa ainan itu secara bahasa sebetulnya ain artinya mata. Ain itu mata. Jadi kata ainani artinya dua mata sebetulnya. Nah, mata di sini bisa bermakna dua, yaitu mata air biologis dan mata air kejiwaan. Mata air biologis tadi adalah air, tapi dengan air kita menuju ke dalam jiwa kita. Dan mata air jiwa kita adalah bersumber dari Allah SWT, itu pengetahuan yang sempurna. Fihi ma ainani naddakhatan. Itulah sebabnya Nabi Muhammad kita, jemaah sekalian, dia datang 1400 tahun yang lalu di tengah padang pasir, di tengah gunung batu cadas hitam, di wilayah yang terisolasi dari peradaban-peradaban besar dunia pada saat itu, yang jauh dari Persia, jauh dari Romawi, tidak pernah ada keinginan untuk menguasainya karena tidak ada sumber-sumbernya. Di sana muncul seorang nabi yang namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, menyebut dirinya sebagai kotanya ilmu. Dia tidak menyebut dirinya sebagai kotanya ibadah, dia tidak menyebut dirinya sebagai kotanya amal, bahwa ibadah dan amal teramat sangat penting, iya. Dia juga tidak menyebut dirinya sebagai kotanya harta, dia juga tidak menyebut dirinya sebagai kotanya popularitas, dia tidak menyebut dirinya sebagai kotanya kemanusiaan, tapi dia menyebut dirinya sebagai Madinatul Ilmi, kotanya ilmu. Jadi penekannya pada ilmu. Madinatul Ilm, di tempat lain dikatakan Madinatul Hikmah, kota hikmah. Hikmah dan ilmu sama. Bermakna pengetahuan tentang yang transenden. Jadi Nabi menyebutnya sebagai Madinatul Ilmi. Dia tidak mengatakan saya adalah kotanya rahasia kekuasaan. Jadi kalau berkuasa datang kepada saya, tidak seperti itu. Saya adalah kotanya kepentingan politik, tidak seperti itu. Nabi mengatakan dirinya adalah kotanya ilmu, Madinatul Ilm. Pertama menggunakan kata Madinah, Madinah artinya peradaban. Kemudian ilmu, jadi peradaban yang based on pada ilmu. Karena peradaban yang tidak berdasarkan ilmu, nanti peradaban itu akan cepat hancur. Maka peradaban atas ilmu adalah peradaban yang didasarkan bukan pada bangunan-bangunan fisik, tetapi berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan. Fihi ma ainani naddakhatan. Padanya ada dua mata air yang dua-duanya memancar tak pernah kering. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kemudian di sana ada buah-buahan. Jadi jemaah sekalian, buah-buahan itu menunjukkan hasil. Tidak mungkin kita memetik buah tanpa ada proses perjalanan yang panjang. Mulai daripada mengolah tanah, kemudian menanam biji, benih. Setelah itu kemudian benih biji itu bertumbuh, menjadi kecambah, menjadi tunas, menjadi batang, pohon, dahan, ranting, daun, kemudian bunga, baru terakhir buah. Panjang sekali, ujungnya seperti itu, buah. Yang kedua, motif kita menanam tumbuhan, tanaman adalah buahnya. Motifnya adalah buah. Jadi jemaah sekalian berbahagia, apa artinya? Bahwa yang pertama di pikiran kita adalah akhir di alam luar. Di pikiran kita apa yang pertama? Buah. Kita ingin memetik buah. Tapi begitu di luar, yang pertama bukan buah. Yang pertama adalah menanam. Yang pertama adalah bertani. Yang pertama adalah mengolah tanah. Setelah itu kemudian menanam benih. Setelah itu kemudian tumbuh batang, pohon, dahan, ranting, dan seterusnya. Terakhir buah. Jadi dalam pikiran kita, begitu kita berpikir tentang tanaman, buah yang kita pikirkan. Kita ingin menikmati buah. Jadi artinya apa Pak sekalian? Di alam rohani, yang pertama itu adalah buah. Sedangkan di alam jasmani, di alam materi, di alam dunia ini, yang pertama adalah biji. Pertama adalah akar di bawah. Nah, begitulah yang terjadi. Maka di dalam pikiran Tuhan, ketika alam semesta belum terbentuk,
yang pertama terpikirkan oleh Tuhan dalam pikiran Tuhan, karena ini bukan dalam materi, adalah buah. Apa buahnya? Muhammad. Buah dari seluruh penciptaan, buah dari seluruh kemanusiaan adalah Muhammad bin Abdullah. Sehingga dikatakan, laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena dikau Muhammad, saya tidak ciptakan alam semesta. Artinya apa? Kalau kita bicara, memikirkan, maka pikiran pertama Tuhan adalah Muhammad. Setelah itu baru kemudian apa? Mulai dari awal. Apa dari awal? Ledakan pertama. Muncullah alam semesta. Muncullah bumi. Muncullah kehidupan di sana. Tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan. Lalu kemudian muncullah manusia. Dan terakhir, Nabi terakhir adalah Muhammad bin Abdullah. Kenapa? Karena di alam non-materi, di alam pikirannya Tuhan, di Lauhul Mahfuz, yang pertama adalah akhir. Yang pertama adalah buah. Sedangkan di dalam alam materi, yang buah justru terakhir. Muhammad adalah nabi terakhir. Nah, jemaah sekalian berbahagia, dari buah ini muncul dua primadona buah, yaitu yang disebut dengan kurma dan kemudian delima. Kurma, delima, kurma, delima. Nah, jemaah sekalian berbahagia, selalu berpasangan. Ada al-lu'lu wal marjan, ada marajal bahraini, dua lautan, ada yakult dan marjan, ada dua sorga, ada dua mata air. Sekarang ada juga dua buah-buahan yang disebutkan secara spesifik di ayat ini, yaitu kurma dan delima. Kurma dan delima. Nah, jemaah sekalian berbahagia, ini semuanya adalah penuh dengan lambang-lambang, simbol-simbol, majas-majas. Fihi ma fakihatun wa nakhlun wa rumman. Di dalam kedua taman itu tadi, ada fakihatun, yaitu ada fakihah. Apa itu fakihah? Buah-buahan. Dan disebutkan ini buah-buahan secara umum, buah-buahan apa saja. Kemudian secara khusus nakhlun, yaitu kurma. Dan apalagi rumman, yaitu delima. Jadi ada nakhlun, ada kurma, dan ada delima. Dua ini adalah jenis buah yang paling populer di Timur Tengah. Dan kemudian masuk dalam kehidupan kita, sekarang menjadi ikut populer juga, namanya kurma dan delima. Nah, jemaah sekalian, terlepas daripada apa manfaat nutrisi daripada keduanya, itu urusannya para ahli, tapi intinya jemaah sekalian berbahagia disebutkan secara spesifik kurma dan delima. Tentu ini memiliki keuntungan zahir, tetapi memiliki juga makna batin. Apa keuntungan zahirnya? Tentu dua makanan ini, buah ini sangat bagus bagi tubuh kita. Tetapi jemaah sekalian, keduanya juga merupakan majas, simbol saja, perlambang saja. Sehingga kita bisa menarik makna di dalamnya. Apa itu nakal? Kurma. Apa itu rumman? Apa itu delima? Punya makna yang sangat dalam. Karena kita lihat jemaah sekalian berbahagia, makanan kesayangan Nabi misalnya adalah kurma misalnya. Kurma itu adalah manis. Kurma itu adalah dipakai Nabi pada saat berbuka puasa misalnya. Artinya apa jemaah sekalian berbahagia? Bahwa kurma ini adalah simbol ibadah. Kemudian apa itu rumman? Rumman ini jemaah sekalian berbahagia kita ambil sebagai simbol daripada amal. Jadi ada ilmu, ada amal, ada ibadah dan ada amal. Seperti itulah nakhlun wa rumman. Dan jemaah sekalian berbahagia juga manusia-manusia suci selalu hanya dua itu saja. Manusia suci ini tergantung daripada konteks dan kondisi pada zamannya. Kalau zamannya tidak memungkinkan untuk beraktivitas banyak, dia mengisi dirinya dengan ibadah. Sedemikian banyaknya ibadahnya sampai disebut sebagai Zainul Abidin. Apa itu Zain? Zain itu artinya permata. Permatanya, perhiasannya Al-Abidin. Disebut dengan as-sajad karena setiap orang datang ke rumahnya pasti menemukannya dalam keadaan bersujud. Begitulah seterusnya jemaah sekalian berbahagia. Jadi semua manusia suci ini mempunyai kondisi yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan pada zamannya masing-masing. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan kalian manakah yang kalian dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian jemaah sekalian, ini karena ayat terakhir daripada rangkaian ayat kita adalah tentang khairat. Dan khairat ini diartikan dengan bidadari. Ya, tentu banyak juga mufassir yang mendukungnya, yang menggunakan penafsiran itu. Tapi saya sendiri menjadi bertanya-tanya, kok kenapa kata khairat tiba-tiba dibawa ke bidadari?
Jadi selalu kita berbicara tentang, banyak kalau bicara tentang surga, bicara tentang bidadari. Kita sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya, kalau kita sampai di surga, sebetulnya apa urgensinya bidadari? Kalau kita pikir-pikir, kalau bidadari diartikan sebagai wanita, apa artinya? Atau juga pemuda misalnya, apa urgensinya? Karena namanya surga itu kan tempat yang sempurna. Apa saja yang kita inginkan pasti ada, terbetik di hati saja ada. Jadi kita tidak butuh sebetulnya pembantu. Tapi kenapa kok gampang sekali sedikit-sedikit bawa lagi kepada bidadari? Nah, saya gimana sekalian, karena ayat berikutnya ada kata khairat, saya sampaikan bahwa kata khairat itu ada dalam Al-Quran. Ayat yang paling terkenal adalah surat Al-Baqarah 148. Di sana ada kata-kata fastabiqul khairat. Ini adalah kaligrafi, tulisannya fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat, ini adalah fa, ya, kemudian ini adalah sin, kemudian ta, ba, kaf, ya, fastabiqu, wow, fastabiqu, baru al khairat, fastabiqul khairat. Ini adalah alif lam kha, kemudian ya, kemudian ra, nya ada matnya, baru kemudian tak terbuka lagi, ini tak terbuka, al khairat. Jadi fastabiqul khairat. Dan kita semuanya akrab dengan kata-kata ini, ayat ini. Nanti kita lihat ayatnya. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah untuk melakukan kebaikan. Khairat itu adalah kebaikan atau yang terbaik. Jadi berlomba-lombalah melakukan yang terbaik. Bukan hanya kebaikan, tetapi melakukan kebaikan dengan cara yang terbaik. Itu namanya fastabiqul khairat. Bukan hanya melakukan kebaikan, tapi melakukan kebaikan dengan cara yang terbaik. Jadi kebaikan dan dengan cara yang terbaik. Namanya fastabiqul khairat. Ini biasanya Allah tempatkan dalam Al-Quran berkaitan dengan perbedaan di muka bumi ini. Ada berbagai macam agama, kepercayaan, dan sebagainya. Tadi kita mulai pembicaraan kita di awal bahwa umat Islam itu pencipta kedamaian, pencipta ketenangan. Maka justru menghilangkan ketenangan dan kedamaian kalau kita saling sindir-menyindir agama, saling menyerang agama. Maka bagaimana caranya kita saling menghargai kepercayaan, agama, mazhab masing-masing. Lalu bagaimana seharusnya kita lakukan? Setiap orang beragama pasti menganggap agamanya yang terbaik. Setiap orang bermazhab menganggap mazhabnya yang terbaik. Tidak mungkin kita paksa mereka berpikir seperti pikiran kita. Tidak mungkin kita paksa mereka beragama seperti agama kita. Tidak mungkin kita paksa mereka berideologi seperti ideologi kita. Tidak mungkin kita paksa orang lain berkepercayaan seperti kepercayaan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita saling menghormati satu sama lain. Kita memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang, apapun agama dan kepercayaannya. Yang kita lakukan adalah menunjukkan bahwa agama kita mendorong kita untuk melakukan yang terbaik. Fastabiqul khairat. Kalau semuanya orang berfastabiqul khairat, artinya apa jemaah sekalian? Semua makhluk di muka bumi akan menerima kebaikan itu. Kenapa? Semua orang yang ada di muka bumi ini berlomba-lomba melakukan kebaikan. Ketika semua orang berlomba-lomba melakukan kebaikan, jemaah sekalian berbahagia, maka nanti yang kita saksikan adalah bergotong royong dalam kebaikan. Semua orang, tidak ada yang pasif. Semua orang ingin berbuat baik. Semua ingin membantu orang lain. Orang yang dibantu juga ingin membantu yang membantunya. Dan seterusnya. Fastabiqul khairat. Ini adalah surat Al-Baqarah ayat 148. Jadi aslinya fastabiqul khairat, berlomba-lombalah melakukan kebaikan. Nah, tetapi kemudian ini ayat di mas sekalian. Ayat 70 ya, kita sampai di 70. Tiba-tiba di sini katakan fihinna khairatun hisan. Dan Bapak Ibu lihat di sini, ini terjemahannya, lihat terjemahan Kementerian Agama. Ya, di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita. Haji Mas Keser bahagia itu kok tiba-tiba pindah ke bidadari yang baik-baik dan jelita. Sedangkan terjemahan kata perkataannya tidak ada nih. Fihinna, di dalamnya, ya. Di dalam taman-taman itu. Khairat, ini cocok nih, kebaikan-kebaikan, khairat. Ini bukan baik-baik, tapi kebaikan-kebaikan ya. Jadi kalau baik-baik beda kita. Bagaimana keadaannya baik-baik? Maksudnya khairat di sini kebaikan-kebaikan, karena bentuk jamak. Ini adalah bentuk jamak daripada khair, menjadi khairat. Jadi kebaikan-kebaikan. Kemudian hisan ini tadi saya kata dengan ihsan. Jadi kebaikan-kebaikan yang bersandar pada ihsan tadi.
Jadi ingat jemaah sekalian, ini khairat, kemudian hisan. Kok tiba-tiba berubah jadi bidadari yang baik-baik dan bermata jelita? Kok tiba-tiba begitu? Nah, jadi jemaah sekalian sepertinya tidak sah, tidak absah, tidak verified kita berbicara tentang sorga kalau tidak ada bidadarinya. Sehingga seakan-akan dipaksakan ke sana. Fihinna khairatu hisan. Padahal ada khairat. Kok tiba-tiba bidadari? Dan jemaah sekalian, inilah satu-satunya kata khairat yang diterjemahkan bidadari di sini. Kita lihat dalam Al-Quran, kalau kita searching pakai pencarian kata khairat saja, kita batas pada khairat, semua kata khairat itu tidak ada ke bidadari. Coba kita lihat di sini. Ya, ini saya tunjukkan di sini jemaah sekalian. Nah, ini dia. Kita tulis di sini khairat. Ini sama tadi tulisannya. Ya. Gimana tadi? Ya. Sama dengan ini, ya. Sama ini, khairat. Ya, kita lihat lagi tadi. Ya. Ini khairat sama. Ya, khairat. Ya. Di dalam Al-Quran hanya ada 10 kata khairat ini, 10. Jadi 10. Ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kita lihat yang paling terkenal. Ini adalah surat Al-Baqarah 148. Ya. Kemudian ini juga surat Al-Imran. Ini ada khairatnya. Ini juga surat Al-Maidah ada khairatnya. Ini juga surat At-Taubah ada khairatnya. Ya. Kemudian ini adalah Al-Anbiya ada khairatnya lagi. Dan seterusnya. Mari kita lihat satu-satu. Tapi tidak usah satu-satu ya karena 10 ayat panjang. Waktu kita sedang pisah. Kita mulai dari Al-Baqarah dulu 148 tadi. Yang kita kutip. Jadi kita lihat Al-Baqarah 148. Ya. Surat Al-Baqarah 148. Ya. Nah, Allah berfirman, walikulli wijhatun. Setiap umat ini kan di atas berbicara tentang umat ini. Walikulli setiap umat, setiap orang, setiap komunitas, wijhatun punya tujuan hidupnya yang diatur oleh agama atau ideologinya. Dan itu kan tujuannya agama adalah menyeragamkan tujuan hidup. Tujuannya ideologi juga menyerangkan tujuan hidup. Bedanya kalau ideologi adalah rumusan manusia, buatan manusia. Kalau agama cenderung adalah buatan manusia suci, entah itu dari langit ataupun di bumi. Jadi walikulli wijhatun, setiap umat, setiap komunitas, setiap orang itu wijah, punya orientasinya, punya arah kemana mereka akan pergi. Huwa muwalliha, yang mereka akan mengarahkan biduk kehidupannya ke sana. Huwa muwalliha, jadi biduk atau ke perahu kehidupannya diarahkan ke sana. Muwalliha menuju kepada wijah tadi. Wijah itu dari kata wajah. Maka kemudian karena kita berbeda-beda, orang Nasrani juga wijahatun, orang Yahudi juga wijahatun, Hindu juga wijahatun, Buddha juga punya wijahatun, agama-agama lain seperti Shinto juga punya wijahatun, bahkan ideologi seperti misalnya liberalisme juga punya wijahatun, sosialisme juga punya wijahatun. Maka daripada kita ribut, merusak di muka bumi ini, mengganggu tadi hijaunya muka bumi, menurunkan kualitas hijau tuanya kehidupan, maka lebih baik apa yang dilakukan? Fastabiqul khairat. Lebih baik berlomba-lomba melakukan kebaikan. Ini ala khairat. Tidak dikatakan berlomba-lomba menggapai bidadari, tidak begitu. Kan menjadi masalah ini kalau diartikan berlomba-lomba menggapai bidadari. Ya. Yang ada adalah fastabiqul khairat. Berlomba-lomba melakukan, menggapai kebaikan. Melakukan yang terbaik, melakukan kebaikan dengan cara yang terbaik. Apa sebabnya? Ainama takunu, di mana saja kalian berada, entah di Yahudi, Nasrani, Islam, Hindu, Buddha, Shinto, agama dan yang lain-lain, bahkan ideologi-ideologi, di mana saja kalian berada, ya'ti bikumullah, Allah pasti akan mengumpulkan kalian, jami'ah semuanya. Ya'ti bikumullah artinya Allah pasti akan mendatangkan kalian nanti di akhirat di hadapannya. Ya'ti bikumullah, jami'ah semuanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir, karena Allah berkuasa atas segala sesuatu. Nah, jadi jemaah sekalian, ini kita lihat fastabiqul khairat adalah melakukan kebaikan. Ya, daripada kita saling menyalahkan, saling menyindir-nyindir, ya kita menyindir agama orang lain juga menyindir kita, akhirnya nanti terjadi ketegangan, ada yang tersinggung, kemudian merah mukanya, merah kupingnya, maka kemudian melayanglah batu, kalau tidak ada batu sendal. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ini adalah menciptakan ketegangan, menciptakan perpecahan, bahkan bisa mengarah kepada pertumpahan darah. Kalau terjadi pertumpahan darah, ada anak-anak yang yatim, ada wanita-wanita yang menjanda,
ada orang-orang tua yang diterlantarkan. Jadi artinya apa? Anti kemanusiaan itu yang disebut dengan perseteruan. Maka kemudian yang ada apa? Kedamaian, keharmonisan. Itu surat Al-Baqarah. Mari kita lihat yang lain lagi. Surat Ali Imran. Ya, ini dia. Surat Ali Imran. Surat ketiga ayat 114. Nah, mari kita lihat di sini. Surat Ali Imran. Ayat 114. Ini dari 110 dulu kita lihat ya. Ini 110, coba lihat. 110 Allah berkata, kuntum khaira ummatin ukhrijat linas. Kalian itu adalah umat yang terbaik. Untuk apa? Ukhrijat linas, maksudnya untuk memperbaiki, menciptakan surga bagi seluruh manusia. Untuk menciptakan kedamaian dan keharmonisan bagi seluruh manusia. Kemudian 114, ya, tadi 114. 114 kemudian Allah berfirman, yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ini ciri-cirinya di atas ini. Yu'minuna billahi, mereka beriman kepada Allah, wal yaumil akhir. Wa ya'muruna bil ma'ruf, sama tadi. Ingat tadi 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, sama. Nah, sekarang ciri-ciri mereka apa? Yu'minuna billahi. Mereka beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wa ya'muruna bil ma'ruf, yang mereka lakukan adalah mendrive, mendorong, memfasilitasi setiap orang untuk melakukan kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah, menghambat setiap orang untuk melakukan kemungkaran. Jadi yang dilakukan adalah memfasilitasi setiap individu, setiap person, setiap orang untuk melakukan kebaikan, dan menghambat, mempersempit jalan setiap orang untuk melakukan kemungkaran. Apa artinya? Artinya orang Islam itu adalah mengkondisikan kehidupan supaya yang ada hanya al-ma'ruf dan al-munkar tidak ada. Apa itu al-munkar? Yang diingkari oleh jiwa manusia. Apa yang diingkari oleh jiwa manusia? Kekacauan, chaos, masalah, perseteruan, pertengkaran, dan sebagainya. Wa yusari'una fil khairat. Lalu kemudian mereka bersegera di dalam melakukan kebajikan. Bayangkan kalau diartikan di sini, bersegera mereka di dalam menggapai bidadari. Kan lucu Pak Bus kalian. Ini tulisannya sama tadi. Ya, coba kita lihat sini. Ya. Ini tadi. Al-khairat. Sama tulisannya. Bedanya tadi yang di sana ada alif lamnya. Ya. Ini tidak ada, sama saja. Jadi kita lihat sini ada al-khairat ini. Di sini menjadi menjadi kasrah gara-gara fil khairat, sama. Ya. Jadi yusariuna fil khairat, mereka bersegera dalam melakukan kebaikan. Kenapa bersegera? Ya tadi berlomba kan. Kalau tadi surat Al-Baqarah fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Kalau di sini adalah bersegera di dalam melakukan kebaikan. Kalau tadi fastabiqul khairat, kalau sini yusariuna fil khairat. Allah mengatakan apa? Wa ulaika minas shalihin. Mereka itulah golongan orang-orang yang soleh. Siapa orang soleh? Yang akan mewarisi muka bumi ini, seperti tertera dalam surat Al-Anbiya, surat 21 ayat 105, Allah berfirman, laqad katabna fiz zabur mim ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas shalihin. Allah telah bikin ketetapan bahwa yang akan mewarisi bumi ini adalah orang soleh. Kenapa? Karena mereka adalah berfastabiqul khairat, beryusari'una fil khairat, sehingga mengisi bumi dengan kebaikan. Dan puncak daripada kebaikan apa? Yaitu keadilan. Menegakkan keadilan di muka bumi. Jadi kita lihat jemaah sekalian, semua khairat seperti itu. Kita ambil satu ayat lagi. Ya, cukup 3 saja. Ya, Al-Maidah ada juga, tapi panjang ya. Ya. Ini adalah surat At-Taubah, ya, kita ambil surat At-Taubah ayat 88. Surat At-Taubah ayat 88. Surat 9. Atau kita ambil surat Al-Maidah tadi, lebih bagus ya ini. Biar nggak apa-apa panjang, kita baca lebih cepat ya. Karena ini menyangkut masalah perbedaan, jadi lebih bagus ini. Al-Maidah 48 ya. Ingat Al-Maidah ini 46, 47, 45, 46, 48 itu berbicara tentang
siapa yang mencari sumber pengetahuan selain daripada Allah, dia akan munafik, sesat, dan sebagainya. Ya. Lalu kemudian kita ambil 48-nya. Allah berfirman, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi," dan kami telah turunkan kepada Muhammad Alkitab, yaitu kitab suci Al-Quran. Bil haq, mengandung kebenaran. Musaddiqan, membenarkan atau meneruskan. 5 baina yadai, kitab-kitab suci sebelumnya, yaitu Injil, Zabur, Taurat, dan Suhufil Ula. Minal kitab, dari kitab-kitab suci sebelumnya. Dan sekaligus Al-Quran ini apa? Muhaiminan alaih, penjaga atasnya. Artinya muhaimin itu menjaga kitab suci sebelumnya, mana yang asli, mana yang tidak. Kenapa? Karena Al-Quran datang belakangan, berarti dalam rangka memberikan semacam timbangan terhadap kitab-kitab suci sebelumnya, yang karena satu dan lain hal sangat mungkin dicampuri oleh manusia. Karena persoalan tradisi menulis, kertas yang belum canggih, dan sebagainya. Sehingga kemudian bisa ditambah dan dikurangi, maka Al-Quran datang sebagai muhaimin. Muhaiminan alaihi. Maka kemudian fahkum bainahum. Wahai Muhammad, orang Islam, fahkum, tegakkanlah hukum. Berikanlah penilaian bainahum, terhadap mereka semuanya, bima anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Wala tattabi' ahwa'ahum, jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Amma ja'aka minal haqqi, ketika kebenaran datang kepada kalian dalam bentuk kitab suci. Baru kemudian likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Tetapi ingat, setiap orang, setiap agama-agama itu memiliki syir'at dan minhaj. Likullin, tiap-tiap umat, tiap-tiap agama. Ja'alna, kami biarkan mereka, kami jadikan mereka minkum, di antara kalian, syir'atan, syir'at syariat. Syir'atan syariat. Wa minhaja, manhaj. Jadi masing-masing agama, baik agama samawi ataupun agama aradi, masing-masing punya syariatnya, maksudnya peraturannya, punya ajarannya, wa minhaja, punya manhajnya, metodologinya. Walau sya Allah, kalau Allah mau, la ja'alakum ummatan wahidatan, Allah membuat satu semuanya. Seluruh manusia hanya beragama Islam saja. Seluruh umat Islam, Islamnya seperti Nabi Muhammad saja, kalau Allah mau. Tetapi Allah menciptakan manusia, diberikan kebebasan untuk berkehendak dan memilih, itulah ujiannya. Walakin, akan tetapi, liyabluwakum, Allah membiarkan kalian berbeda-beda untuk menguji kalian. Ujiannya apa? Untuk menjadikan perbedaan itu sebagai sumber cinta dan kasih sayang. Lita'arafu, kata Al-Quran. Jadi liyabluwakum fima atakum, terhadap apa yang kalian yang ada pada diri kalian, yaitu agama-agama. Maka setiap agama-agama, setiap mazhab-mazhab, setiap ideologi, setiap perbedaan, tidak perlu ribut, tidak perlu saling menepuk dada. Inilah agamaku yang paling hebat, agama kalian agama sesat, agama kalian agama buruk. Tidak begitu. Masing-masing menghargai, masing-masing memberikan haknya masing-masing. Lalu apa yang dilakukan? Fastabiqul khairat. Ini saya muncul lagi. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba melakukan kebaikan. Ya. Ilallahi marjiukum. Toh semuanya kita akan kembali kepada Allah. Jami'ah semuanya. Apapun, mau agama samawi ataupun agama aradi, mau agama ataupun ideologi, mau hanya berdasarkan pemikiran animistik ataupun pemikiran ateistik, semuanya akan berkumpul kepada Allah. Ilallahi marjiukum jami'ah. Kepada Allah lah tempat kembali kalian semuanya. Dan kalau sudah sampai di hadapan Allah, fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun. Nanti Allah akan menjelaskan kepada kalian apa yang dulu kalian perseterukan di dunia. Jadi masalah perbedaan nanti Allah selesaikan di akhirat, bukan tugas kita di dunia. Ini. Fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun. Maka Allah akan memberikan kepada kalian berita catatan tentang apa yang dulu di dunia fihi takhtalifun, perselisihan. Jadi urusan itu adalah urusan Allah, bukan urusan kita. Nah, jadi Bapak Ibu yang sangat berbahagia, inilah kata-kata al-khairat. Tapi entah kenapa tiba-tiba di dalam ayat ini al-khairat diartikan sebagai bidadari. Tiba-tiba jadi bidadari di sini. Fihinna khairatun hisan. Di sana ada bidadari yang baik-baik. Ini juga menjadi bermasalah. Kalau memang bidadari, kenapa harus ada yang baik-baik? Namanya bidadari kan pasti baik semua. Tidak perlu ada kata baik-baik.
Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi kita artikan bahwa di dalam surga itu artinya apa? Ada hasil buah. Kan tadi bicara buah dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dunia. Jadi ini yang paling tepat. Jadi di surga itu kita menuai, kita memetik, ya, kita memetik hasil kebaikan yang kita lakukan di dunia. Seperti tadi kata Allah, fayunabbiukum bima kuntum takhtalifun. Nanti Allah menyelesaikan di akhirat. Tugas kita di dunia apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba melakukan kebaikan, karena kebaikan itu nantinya akan menghiasi alam akhirat kita di dalam surga tersebut. Di sana ada kebaikan hisan. Apa hisan di sini? Adalah yang sempurna. Jadi di sana kita akan diberikan kebaikan kita secara sempurna tanpa ada yang dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, jadi mudah-mudahan dengan pembahasan ini bisa paling tidak menambah pengetahuan kita. Tentu saja dengan catatan Pak Bu sekalian, kita tetap menghormati para ulama kita, para asatidz kita, para mufassir kita yang berpendapat bahwa di sana adalah bidadari-bidadari, walaupun dalam pandangan kita di sini, tafsir kita ini, tadabbur kita kurang begitu tepat, kurang begitu sependapat kalau dikatakan khairat itu adalah bidadari. Yang tepat adalah apa yang kita tuai, apa yang kita petik nanti di sorga adalah merupakan buah dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dunia. Terima kasih banyak. Walafu minkum, yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad wajil walad. Labaik ya Husin, labaik ya Husin, labaik ya Husin. Ustaz, beri pencerahan lugawi secara batinnya kalau boleh, apa yang tersirat. Ustaz kupaskan penggunaan kata huruf yang sama dalam ilmu dan amal, maka tercetus dalam fikiran saya perkataan akhlak dan kupasan tadi bahawa tak kuciptakan kecuali semua ni kerana-Mu ya Muhammad juga. So, apakah ini satu rumusan batinnya bahawa hanya satu-satunya jalan kita akhirnya menyaut fabi'ai ala rabbikum tukaziban untuk tuju kesempurnaan ciptaan kita adalah insan kamil itu sendiri. Atau dengan kata lain, insan kamil itulah satu-satunya pintu kita dapat capai kesempurnaan penciptaan kita yang asal Allah plankan. Barakallahu fiik. Afwan Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi Bapak sekalian, supaya kita nyambung dengan pertanyaan Pak Nur tadi, kita sampaikan bahwa kata amal dan ilmu itu jumlah hurufnya sama. Jenis hurufnya juga sama. Jadi kita pindah ke sini dulu, kita pindah ke catatan sini. Ya. Jadi yang belum nyambung dengan ini itu kata ilmu ya, ilmu amal. Ya. Ini kan tulisan Latin ya, tulisan Latin. Mari kita lihat tulisan Arabnya. Ilmu, ini tulisan Arabnya, ilmu. Ya. Ini adalah ilmu. Tulisan Arabnya begini, ain lam mim. Amal, tulisan Arabnya adalah ini, amal. Nah, kita lihat di sini ada ain, di sini ada ain ya. Di sini ada ain, di sini ada ain ya. Di sini ada lam, di sini ada lam ya. Lam di sini, lam di sini ya. Kemudian di sini ada mim, di sini ada mim. Jadi sama. Ain, lam, mim. Bedanya adalah kalau dalam ilmu, lamnya duluan, baru mimnya. Kalau dalam amal, mimnya duluan, baru lamnya. Tapi sama. Ain, lam, mim. Ain, mim, lam. Nah, sekarang, lalu apa hubungannya dengan akhlak, dengan apa namanya, ma khalaqtul aflaq. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Ya, perhatikannya mas kalian. Kata akhlak itu bentuk jama daripada khuluq. Ya, khuluq. Jadi aslinya itu adalah khuluq. Akhlakun. Jadi ini. Jadi akhlak. Ini akhlak. Ini adalah kaf. Bentuk jamak daripada khuluq. Khuluq.
ini adalah bentuk tunggalnya, ini bentuk jamak. Ya, ini adalah bentuk jamak. Ini adalah mufrad, bentuk tunggal namanya, khuluq. Nah, kalau bahasa kitanya akhlak. Ya, kita bahas di Asia Tenggara akhlak. Akhlak ini dari kata ini akhlak. Nabi mengatakan inna buistu liutamima maka akhlak atau ma buistu illa liutamima makarimal akhlak. Tapi dalam Al-Qur'an surat Al-Qalam dikatakan wa innaka la ala khuluq. Nih, kita lihat dulu sini surat Al-Qalam ya. Surat Al-Qalam. Ya, sini ada ayat 4. Wa innaka la ala khuluq. Ini khuluq. Ya. Ini khuluqin karena ada alanya di sini. Wa innaka la ala khuluqin. Khuluqun artinya khuluq. Di sini adalah khuluq ya. Jadi di sini adalah khuluqun ya. Khuluq. Akhlak bentuk jamak dari khuluq. Kata dasarnya dari kata kha, lam, qaf. Nah, apa ini jemaah sekalian dari sisi bahasa ini? Kita tulis dulu ya. Kata-kata khalaqa, khalq. Ini khalq. Nah, apa ini jemaah sekalian? Ini kalau kata kerja menjadi khalaqa, menciptakan ya. Kalau ciptaan menjadi kata benda menjadi masdar namanya khulqun. Ya, khulqun. Ya. Apa khalqun? Khalaqa yakhluqu khalqun. Jadi menjadi khalqun. Tulisannya sama, cuma ini khalqun ya. Khalaqa yakhluqu, yakhluqu. Yakhluqu ya. Di sini nanti muncullah dua di sini. Muncullah pencipta namanya khaliq, ini khaliq ya. Khaliqun. Muncullah makhluk ya. Muncullah makhluk ya. Khaliq pencipta makhluk yang diciptakan. Dari kata khalaqa yakhluqu menjadi khalqun, ciptaan. Begitu menjadi khulqun ini khalqun. Jadi di sini khulqun ciptaan tadi. Ya, ini khulqun ciptaan. Ya. Jadi ada khulqun, ada khalqun. Ya. Coba kita lihat di sini jemaah sekalian. Ya. Surat 7. Ya. Ayat 45. Ya. Ayat 54 ya. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas sama. Ini kata khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahar yatlubuhu sisa wasyamsa wal qamara wan nujumu musakhkharatin bi amri. Ala, ini yang kita mau terangkan. Ala lahul khalq. Ini al khalq. Nah, ini tadi yang kita bicarakan ini khalq ini tadi. Khalqun. Nah, ini dia. Khalq. Ya, ini penciptaan atau ciptaan. Allah camkanlah, catatlah Allahu bahwa dia Allah punya apa? Al-khalqu wal amru. Al-khalq dan al-amr. Jadi Tuhan punya dua, al-khalq dan al-amr. Al-khalq itu adalah ciptaan, al-amr itu adalah hukum-hukum yang menyebabkan penciptaan itu terjadi. Jadi amr. Bisa diartikan khalq ini adalah bendanya dan hukum alamnya, tetapi al-amr adalah yang non materinya. Contohnya ruh. Ruh itu dikatakan yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Bulan Ramadan pada saat Lailatul Qadar tanazzalul malaikat war ruh bi rabbi min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi ada amr, ada khalq, cuma dua saja. Nah, jemaah sekalian sini ada kata khalq ya. Jadi kata khalq kemudian satu asal kata dengan akhlak, khuluq dan Nabi Muhammad tadi dalam surat Al-Qalam dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi juga mengakui dalam hadisnya wa ma buistu illa liutammima makarimal akhlak atau innama buistu liutammima makarimal akhlak. Lalu kemudian Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, laulaka ma khalaqtu. Ini khalaqtu dari kata khalaqa ini. Kalau saya menciptakan khalaqtu, khalaqa dia menciptakan. Laulaka ma khalaqtu. Jadi kata-kata khalaqtu muncul gara-gara aku, Tuhan bicara ya. Jadi ketika khalaqtu ya nih.
Khalaqtu. Ma khalaqtu, aku tidak ciptakan. Laulaka ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena kau Muhammad, saya tidak ciptakan alam semesta. Khalaqtu. Nah, dengan demikian apa itu akhlak yang karenanya Nabi datang? Yaitu berbuat yang perbuatan itu integral, terintegrasi, sinkron, menyatu tak terpisahkan dengan seluruh sifat-sifat alam semesta. Jadi tidak mungkin perbuatan Nabi mendistorsi alam semesta, apalagi merusaknya. Tidak mungkin. Maka perbuatan Nabi, tindakan Nabi senafas dengan alam semesta. Itulah sebabnya ketika Nabi Daud misalnya berzikir, maka burung-burung, bahkan gunung-gunung ikut berzikir. Kenapa? Karena para nabi, manusia suci, insan kamil ini senapas dengan alam semesta. Kalau bukan karena mereka, Allah tidak ciptakan alam semesta. Puncak daripada nabi adalah Nabi Muhammad kita. Ma laulaka ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena kamu, saya tidak ciptakan alam semesta. Berarti gerak dari penciptaan dari nol, bahkan dalam pikiran Tuhan, tercipta khalq sampai kepada Muhammad itu adalah satu garis lurus, satu garis linear, terintegrasi dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Sehingga akhlaknya Nabilah yang menjadi rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kenapa rahmatan lil alamin? Karena sejalan dengan penciptaan. Yang tadi dikatakan di sini dengan kata khalqun, khalq. Lahul khalqu wal amru. Dan Nabi mengatakan innama buistu liutamima makarimal akhlak. Seperti itu. Nah, jemaah sekalian berbahagia, maka kita juga sedapat mungkin jemaah sekalian memiliki seperti itu. Jadi dalam beragama ini Pak Bu sekalian, ini tidak bisa dipisahkan. Akhlak itu adalah perbuatan, interaksi dengan lingkungan, manusia, alam dan sebagainya. Jadi mulai daripada ilmu, kemudian menjelma menjadi iman, menjelma menjadi amal. Nah, ini harus satu harus satu nafas. Ilmu, iman, amal. Amal itu melahirkan akhlak. Akhlak adalah mengintegrasi sang Nabi dengan seluruh alam semesta. Sedangkan iman itu adalah mengintegrasikan sang hamba dengan Tuhannya. Sedangkan ilmu itu adalah yang menyatukan sang Nabi dengan seluruhnya. Alam semesta dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Yang tadi ayat itu Ustaz ya, soal bidadari tadi itu Ustaz, al khairat gitu. Mungkin saya masuk ke apa ya, kaidah bahasanya dulu Ustaz ya. Kita lihat bahasa dalam struktur bahasanya ini kan mungkin mohon penjelasannya Ustaz. Ini kan fihinna. Ini mungkin hunna ini ya, kata hunna ini akan mungkin yang menjelaskan itu dari terjemahan Departemen Agama ini mengatakan bahwa itu bidadari gitu. Karena kata hunna ini kalau kita merujuk ke belakang, ayat-ayat ke belakang, kita tidak bisa sandarkan kemana gitu, kerujuknya kemana gitu. Kalau saya perhatikan ayatnya, semua kan menggunakan kata-kata dua, misalnya fihima kan rata-rata fihima gitu loh. Nah baru masuk ayat ini menggunakan kata fihinna gitu, menggunakan kata jama dari kata-kata hunna gitu. Jadi berarti kalau menggunakan kata hunna berarti itu menunjukkan kepada subjek yang berakal gitu, yang ditujukan kepada unsurnya perempuan. Nah mungkin ini dugaan saya aja Ustadz, mungkin ada penjelasan lain Ustadz ya, sehingga Departemen Agama berkesimpulan bahwa itu adalah terjemahannya bidadari. Khairat itu bidadari, hisan itu sifat dari khairat tadi itu. Mohon penjelasannya Ustadz, mungkin saya yang keliru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Wahidin. Jadi jemaah sekalian, kita lihat kembali di sini. Jadi kalau kita urut kembali di sini, yang bisa dirujuk dengan kata-kata fihinna di sini, ini bentuk jamak, tidak ada kata sebelumnya. Kita lihat di sini, tidak ada yang memungkinkan di sini. Fakiyatun tidak mungkin, kamu gitu. Di sini juga tidak mungkin. Ainan ini adalah mata, tidak mungkin.
Ya mungkin adalah di ayat yang ke-62, yaitu min dunihima jannatan. Min duni jannatan. Apa artinya jannatan? Memang jannatan ini menunjukkan dari kata jannatun baru kemudian menjadi bentuk dua, bentuk musanna jannatan. Tapi maksudnya bahwa di sorga nantinya itu di akhirat nantinya setiap orang akan mendapatkan sorganya masing-masing, dan di dunia juga mereka menciptakan sorganya masing-masing. Dengan demikian, baik di dunia ataupun di akhirat, sorga ini adalah jamak. Karena setiap orang harus menciptakan, membangun, mengkonstruksi sorganya masing-masing. Jadi jemaah sekalian terbaik, kata jannatan di sini bisa bermakna jamak dua, jamak akhirat, jamak dunia. Jadi jannatan. Karena tidak ada cara lain, karena kalau jannah itu misalnya jannatun, kan begitu jamak ya. Tidak pernah dikatakan jannatani, enggak begitu. Pasti selalu kalau cuma dua, baik dalam pengertian jamak di satu tempat dikatakan jannatan. Jadi dengan demikian kata-kata fihinna di sini lebih merujuk kepada jannatani. Yaitu artinya apa? Yaitu bahwa fihinna di dalam sorga-sorga itu, karena jannatun itu adalah perempuan, dihitung sebagai bentuk muannas, maka kemudian bentuk jamak menjadi dhamirnya adalah hunna. Nah, jemaah sekalian berbahagia, artinya apa? Bahwa fihinna, baik sorga di akhirat ataupun sorga di dunia. Jadi hinna juga berlaku untuk sorga di dunia, itu hanya bisa berdiri apabila diisi dengan sudah sampaikan. Jadi kalau kita kehidupan dunia dan masing-masing kita adalah kreator sorga, maka yang kita harus lakukan adalah berlomba-lomba melakukan kebaikan. Bukan berlomba-lomba melakukan sayiat, keburukan, tetapi berlomba-lomba melakukan kebaikan. Kalau semua orang berlomba-lomba berfastabiqul khairat atau yusari'u fil khairat, maka yang tercipta adalah keharmonisan, kemakmuran, dan kesejahteraan bersama. Semua orang bisa menikmati dunia ini dengan hak-hak yang sama. Kalau bahasa kerennya, semuanya menikmatinya secara egaliter, tanpa ada yang memiliki privilege daripada yang lain. Jadi itu adalah di dunia. Jadi semua orang harus menjadi berlomba-lomba untuk menciptakan kebaikan itu. Karena karena sorga itu isinya adalah kebaikan. Kebaikan itulah yang berbentuk nanti tumbuh-tumbuhan yang dibaratkan dengan tumbuh-tumbuhan tadi. Karena namanya kebaikan tidak bisa langsung terjadi begitu saja, ada proses yang persis seperti tumbuh-tumbuhan. Nah, begitu nanti di akhirat. Kalau di dunia kita menciptakan khairat, mengisi dunia ini dengan khairat, mengisi sorga dunia dengan khairat, maka berarti di akhirat nantinya juga sorga kita mendapatkan khairat. Ada sebuah hadis Nabi mengatakan bahwa sorga setiap orang nanti di akhirat itu adalah semuanya adalah datar, tidak ada tumbuh-tumbuhannya. Maka dari manakah tumbuh-tumbuhannya itu? Setiap kebaikan yang kita lakukan akan menjelma menjadi satu tumbuhan di sana. Sehingga semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, semakin suburlah, semakin rindanglah, semakin semakin indahlah sorganya tersebut. Dan namanya kebaikan kan berbeda-beda. Ada kebaikan misalnya menolong orang yang kesusahan, ada kebaikan menolong orang yang tidak bisa membaca, diajari membaca, ada kebaikan mengangkatkan bebannya orang di jalan, banyaklah. Ada kebaikan dengan kata-kata yang indah, ada kebaikan dengan memaafkan kesalahan dan kekurangan orang lain, ada kebaikan dalam bentuk ibadah mahda dan ghairu mahda. Kesimpulannya, kebaikan ini bermacam-macam ragamnya, tetapi semuanya disebut kebaikan karena bermuara kepada perbuatan Allah. Karena setiap kebaikan adalah perbuatan Allah hakikatnya. Maka oleh sebab itulah kata-kata khairat menjadi bentuk jamak di sini seperti itu. Ada lagi yang lain? Ada tadi yang mau bertanya, Pak Haji? Sedikit lagi, Ustaz, ya, boleh? Baik, silakan. Ya, menyambung aja. Mungkin kesimpulannya, Ustaz, dari yang dijelaskan Ustaz itu, saya menangkap bahwa kebaikan itu terkesannya feminis Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu, Ustaz. Ya, saya kira begitu, karena kan kebaikan itu menciptakan keindahan, dan feminisme itu kan sebetulnya disebut feminin karena dia indah. Ya.
Kan Ya, itu syukran, Tuhan Ustaz. juga Masya memiliki Allah. dua sifat, sifat jamaliyah dan jalaliyah. Ya, Nah, ya, ya. khairat ini bersifat jamaliyah, kira-kira begitu Ustaz. Ya, Wahidin. ketemu Ustaz, dapat Ustaz. Kalau itu. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi, siapa tadi? Pak Haji Ahmad Torpedo, silakan. Siapa tadi yang bertanya Pak sekalian? Kalau tidak ada lagi, berarti kita Di ada. chatroom masih ada satu pertanyaan di chatroom. Nah, sekarang mari kita masuk ke chatroom dulu ya. Ini ada pertanyaan di chatroom ya. Dari Pak Burhan ya. Di ayat 66 Ayan 70 khairat. Jelaskan secara biologis dan juga rohani. Apakah ada lagi penjelasan yang mengikat manusia kepada ketauhidan ilahi? Apakah ada kaitan ayat ini dan ayat yang lain dengan kalimat as-sakalain yang diucapkan Nabi Afwan? Jadi betul sekali. Jadi dalam Al-Quran ini kan dalam Al-Quran selalu bentuk-bentuk dua. Tidak, maksudnya dalam surat Ar-Rahman ini bentuk-bentuk dua. Kenapa bentuk-bentuk dua? Karena kita katakan tadi bahwa kita tahu bahwa Islam ini pertama ya, kalau kita melihat bermula ketika dikatakan ketika Nabi menikah dengan Khadijah. Karena dari rumah itulah nanti lahirlah kenabian. Kalau seandainya kita berandai-andai, kalau bukan Khadijah istrinya Nabi, istri Muhammad, kayaknya ceritanya lain. Karena tidak mungkin seorang Khadijah yang dianggap sebagai orang yang ya bahasa sekarangnya well educated, wanita karier di Mekah pada saat itu, membiarkan suaminya kerjanya cuma pergi ke gunung. Kalau kita pikirkan ini suami saya pekerjaannya kok pergi cuma di gunung saja, pasti Khadijah yang selalu berpikir dagang itu pasti tidak masuk ini, tidak cocok, tidak match, ya tidak match dengan Muhammad. Kenapa Khadijah yang berpikir dagang? Karena dia pedagang dan bahkan merekrut Nabi Muhammad tadinya dalam rangka menjalankan perdagangannya. Tapi ini kok setelah menikah kebanyakan waktunya pergi ke gunung, ke gua, berhari-hari pula di sana. Bukan sehari, bukan 2 hari. Kalau Ramadan 1 bulan bahkan biasa di sana. Ini suami saya pekerjaannya. Jadi kalau bukan karena dukungan daripada seorang Khadijah, maka ini agak berat Islam ini. Nah jelas jadi kita lihat situ pun sudah 2. Di situ ada Muhammad dan ada Khadijatul Kubra. Ya, nanti kemudian ke bawah lagi. Nanti kemudian punya anak yang sangat terkenal 2 orang ini, yaitu yang namanya Fatimah Zahra. Ini kali dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. 2 lagi. Saling mendukung lagi, seperti itulah seterusnya. Nanti kemudian Ali dan kemudian Fatimah melahirkan anak 2 lagi yang selalu menjadi bahan pembicaraan, yaitu Hasan dan Husain. Begitulah seterusnya. Jadi ini selalu berbentuk 2-2. Jadi dengan demikian kata-kata ainani itu adalah bentuk 2-2 sebetulnya. Jadi dengan demikian selalu mengarah kepada sama juga ketika Nabi mengatakan sakalain, 2 hal yang berat. Jadi 2 ini yang 2-2 tadi adalah yang berat. Mulai yang pertama kata-katanya adalah Bahrain 2 samudra itu. 2 samudra. Lalu kemudian dari situ muncul kata al-khairat. Apa sebabnya? Karena manusia-manusia suci ini ataukah samudra-samudra pengetahuan ini adalah kumpulan kebaikan pada dirinya. Berkata, kata-katanya adalah kebaikan. Berpikir, pikirannya adalah kebaikan. Mendengar, pendengarannya adalah kebaikan. Melihat, penglihatannya adalah kebaikan. Melangkah, langkahnya adalah kebaikan. Bahkan ujungnya berakhlak dengan akhlak kebaikan yang dikatakan tadi wa ma buistu illa liutammima makarimal akhlak. Ini adalah kebaikan. Jadi saya kira seperti itu. Saya kira Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Semoga Allah senantiasa membimbing kita, memandu kita untuk memahami kitab sucinya dengan sebenar-benarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Rusli Mali. Terima kasih Pak Ustadz. Banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Riri, sehat-sehat terima terus kasih. semuanya. Assalamualaikum, Izin. makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bu Elia. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, sama-sama Pak Nir. Wah, Pak Nir ikut nih. Pak Nirwan tadi ikut dari awal ya? Nah Ustaz, dari awal. Oh, syukurlah. Syukran Ustaz, mohon pamit. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Bu Dan. Dari Papua siapa aja nih Pak Nir? Kalau saya lihat-lihat di sini Ustaz, kayaknya saya tunggal Ustaz. Saya sendiri nih. Fandi tidak masuk. Oh iya. Syukurlah, mudah-mudahan dapat manfaat dari pengajian